halte adalah tempat transitan. Dalam ajang video MS Competition, kita akan menjelaskan apa aja perubahan yang harus dilakukan oleh PT Transjakarta dalam ajang video MS Competition Marketeers Event X PT Transjakarta. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai API System di Transjakarta. Jadi bagi yang nggak tahu, API atau Application Programming Interface adalah sebuah pemrograman atau sistem cara kerja dari suatu aplikasi yang dapat saya berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, sekarang di Transjakarta, seperti kita gunakan di aplikasi TJ, itu menggunakan API Transjakarta. Di mana API itu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk mendapatkan data-data seperti data GPS, data koridor, dan sebagainya. Dan salahnya adalah data API sistem di Transjakarta itu terlihat seperti sistem yang tertutup karena data tersebut hanya bisa digunakan di aplikasi Google Maps atau di aplikasi Transjakarta sendiri atau di aplikasi lainnya khusus untuk driver. Namun apakah pembukaan API sistem Transjakarta ini menimbulkan hal-hal dampak negatif bagi sistem internet Transjakarta? Belum tentu. Asalkan bila kita membuatnya dengan sesuai kebijakan, syarat dan ketentuan berlaku untuk pengguna pribadi dan juga untuk penggunaan komersial. Penggunaan API System di Transjakarta ini sangat memudahkan khususnya untuk penggunaan pribadi, yang dimana kita ambil contoh di Swedia, di mana mereka telah menciptakan sebuah tools atau membuat sebuah alat yang dimana dia bisa mengetahui apakah bus tersebut sudah tiba di dekat rumahnya atau belum. Dengan itu, pengguna dapat mengetahui lebih lanjut apa kapan perlu menggunakan aplikasi Transjakarta atau shortcut dari Google Maps. Selain itu, sistem API sistem Transjakarta ini tergolong agak terbatas juga untuk ke aplikasi Google Maps karena dari pengalaman saya sebagai pengguna user Transjakarta khususnya di koridor 7D, seperti yang kita lihat di sini, 7D itu susah untuk dilacak atau mungkin seperti koridor 7 atau beberapa Jaktingko itu sulit untuk dilacak di aplikasi di aplikasi Google Maps, hanya bisa lewat dari aplikasi Transjakarta. Maka dari itu, pembukaan lebar atau pembukaan source dari API sistem Transjakarta ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pribadi, namun juga memberikan hak untuk kebutuhan komersil dengan batas-batas tertentu, baik untuk yang pengguna pribadi dan juga untuk komersial. Gue pernah mikir, kenapa kalau di halte itu rasanya capek banget, padahal kita tuh cuma duduk sama nunggu. Mungkin kita belum sepenuhnya paham ya tentang sistem daripada Transjakarta itu, mulai dari arrival time-nya, yang kadang kalau ngetap itu sering 2 kali gitu. Gue kepikiran deh, kenapa TJ nggak nambahin live product system gitu di aplikasinya? Udah gampang ya, cuma tinggal nambahin sistem dalam CCTV ini. Jadi product system, live product system ya, itu tuh bukan hanya keuntungan Transjakarta itu bisa kayak mengelola efisiensi sumber daya ya, namun juga bisa membantu pengguna untuk menentukan mana bus yang akan dinaiki, yang hendak dinaiki, seperti itu. Kadang banyak ditemukan kasus salah satu rute itu datang 3 bus, namun hanya 1, yaitu yang depannya saja itu yang penuh, namun yang belakangnya kosong, bahkan yang sama sekali tidak ada penumpangnya. Makin gue perhatiin, antrian bukan malah makin pendek, tapi adanya calon sentral malah makin panjang. Karena koridor pertama dari koridor 10, 9, 9C, dan koridor 7P. Pasti kalian tidak salah langkah. Menurut kalian ini sepi, ternyata tidak sepi-sepi banget. Karena yaitu tadi, sistem priority system harus diadakan di atas halte atas, untuk supaya melihat ke bawah apakah ada antrean yang panjang atau tidak. Oke, sekarang kita akan menuju ke fasilitas. Fasilitas yang mungkin kekurangan dari PT Transjakarta adalah kenapa dia nggak menambahkan loker. Padahal kita lagi di stasiun transit yaitu Calon Sentral, kenapa dia nggak menambahkan loker di sini? Gitu. Jadi ini tuh lumayan luas juga untuk bisa menempatkan loker. Di sini bisa, di dan bagian sini bisa. Nah, kalau dibuat loker kayak Senayan Bank Jakarta, kemungkinan akan banyak pengunjung atau orang asing yang kesini untuk mencoba rute Transjakarta dari di halte Cawang Sentral. Nah,
mungkin bisa menambahkan rokok kayak Paxel Box atau kayak ya mungkin yang kayak kalau kalian lihat kayak di Senayan Bank Jakarta dan yang lain-lain, mungkin bisa menambahkan locker. Jadi Transjakarta itu satu kekurangan Anda, yaitu adalah menambahkan locker. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu tarif integrasi. Jadi kalau kalian tarif integrasi, contoh, kalau kalian dari rute bawah D11 kalian mau naik ke atas, itu kalian nggak perlu mengenakan tarif lagi. Mungkin di TJ itu bisa jadi double tapping yang tadi teman saya seperti jelaskan. Nah, double tapping itu kemungkinan kalau untuk di hal tersebut kemungkinan bisa dijadiin tarif integrasi. Contoh, kayak dari MRT Lebak Bulus Grab, MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia ke halte BRT Lebak Bulus. Nah, kalian bisa dijadiin tarif integrasi supaya kalian nggak kena tarif yang mahal. Gitu. Mungkin bisa diterapkan di Transjakarta juga dari koridor non BRT hingga ke koridor BRT-nya.